Halo semua, welcome back to my channel. Jadi kali ini kita bermain sedikit berbeda lagi. Ya, seperti yang gue sebelumnya gue jelasin, gue bakalan lebih fokus ke tutorial dan tips and tricks untuk jenis-jenis game tipe RTS. Mulai dari hero-nya, tata caranya, CP-nya atau apapun yang berbau tentang RTS gue bakalan jelasin. Dan game-game yang kayak base kayak gini itu serunya itu adalah hampir semuanya itu sama. Kalian mau main game tipe apapun, startingnya itu hampir sama, alur bermainnya juga hampir sama. Cuman kebijakan dari tiap development itu berbeda-beda, itu aja. Jadi tingkat grafisnya berbeda, equipmentnya berbeda, alur ceritanya berbeda, tapi inti permainannya hampir sama dan identik karena memang jenisnya atau permainannya itu sama. Yang gue maksud sama itu gamenya seperti apa. Ada Doomsday Light Survival yang gue mainin seperti ini. Ada juga itu yang bermain tipe zombie. Terus yang tipe wibu atau anim ada juga, itu adalah Grand Cross of Titan. Dan yang terakhir tipe Magic yang lebih ke, kalau kalian pernah main game Dota ya 11-12 sama inilah alur ceritanya. Ada elf, dark elf, ada troll, ada nanti dwarf dan sebagainya. Ya intinya yang berbau magic, monster kayak gitu. Itu adalah game ini. Ada elf juga gitu ya. Jadi kali ini gue bakalan ngejelasinnya dengan istilah tips untuk kalian para pemula yang baru mau main game ini. Dan untuk kalian yang para sudah sepuh atau lalapuh, pokoknya terserah itu. Ya bebas, kalian mau join boleh, tinggalkan pesan juga boleh. Barangkali ada komentar yang ingin membuat kita jadi lebih membantu. Di sini kita pertama-tama mungkin lebih mengenal ke grafik interface-nya dulu. Kalau misalkan main suatu game, grafik interface-nya aja nggak ngerti apa yang mau dipermainkan, kan kayak gitu ya. Nah, grafik interface-nya sendiri itu dibagi jadi beberapa. Kalau misalkan ini yang ada gambar perempuan dan pedang ini, itu lebih ke event kita. Yang perempuan ini lebih ke bundle-bundle atau apapun yang kita ingin di top up. Lalu di yang pedang ini lebih ke apa yang kita inginkan atau event yang berlangsung. Dan jangan lupa, tipe game seperti ini selalu cek yang namanya kalender, biar kalian gak ketinggalan apapun event yang akan berlangsung ke depannya. Terus ya ini seperti biasa, ini para ikonik kita, hero-hero kita. Di sini nih agak tersembunyi ya, agak tersembunyi. Ini adalah waktunya. Jadi kalau kalian yang bertanya-tanya di mana ya nentuin waktunya, UTC atau apa, nih cek di sini nih. Nah, biasanya orang-orang di game itu pasti menggunakan waktu di game atau UTC. Soal waktu di dunia nyatanya bagaimana? Ya tinggal cocokin aja bedanya berapa jam gitu ya. Nanti kalian bisa lebih jelasnya. Terus di sini ada istilahnya ini ikonnya ini tuh buff. Dan kalian bisa lihat lebih banyak di sini. Kalau pengen lihat buff apa yang sedang aktif kayak gitu ya. Bang ini kan gampang. Ya buat sebagian orang yang pernah main game RTS mungkin gampang. Tapi kalau yang baru pertama kali main bingung juga guys, bener dah. Karena gue juga pernah ngerasain jadi pemain yang nggak tahu sama sekali tentang interface game itu apa. Di sini itu semua yang berbau tentang quest. Kalian bisa kecilkan, bisa dilebarkan, bisa di versi
versi besarnya kayak gini, cukup kalian klik aja nih icon yang kayak gininya, klik nanti versi besarnya. Tapi kalau misalkan yang tanda panah ini untuk yang lebih kecil dan diperbesar, jadi listnya biar kelihatan kayak gitu ya. Terus di sini untuk interface-nya lagi, ini untuk tukang bangunannya, bangunannya apa aja. Nah, ini nanti kita dibagi, jadi sistem laporannya itu memang agak terinci ya daripada game-game yang serupa. Jadi di sini semuanya nggak dicampur sesuai dengan jenisnya. Kalau pesan ya berarti nanti munculnya di pribadi ini. Terus kalau misalkan nanti tipenya laporan, berarti ya yang laporan ini, yang aliansi, dan sistem ini berarti yang berbau apa yang kita dapatkan pesan dari development kayak gitu ya. Oke, sepertinya untuk pengenalannya sudah ya. Nah, ini terakhir itu koordinat ya. Ini koordinat nih. Ini untuk kalian mengisi tujuan kalian di region ini. Ya bisa copy paste dari teman atau ya cukup copy paste aja. Ini isinya berapa, ini isinya berapa, kebanyakan ya. Ini kebanyakan dan tarang langsung ke cari sendiri. Terus ini ya, ini adalah penanda-penanda kita. Penanda itu yang bintang ini itu berarti yang terbuat dari mereka-mereka yang ya intinya penanda. Kalau kalian R4 pasti butuh yang namanya pengetahuan tentang penanda dan sebagainya. Oke, untuk interface-nya gue anggap cukup dan mungkin kalian semuanya bakalan lebih paham. Dan ini karena ada huruf F ini karena gue mainnya di PC aja. Kalau misalkan kalian mainnya di mobile ya nggak bakalan nemu yang kayak gitu. Ya nggak sih? Ya iya dong. Nah, itu pengetahuan pertama adalah tentu saja interface dari game itu. Fiturnya, apa aja yang perlu diklik, itu semuanya kalian bisa cek lagi. Icon-icon di bawah ini kayaknya udah jelas juga, mana hero, mana item, back, aliansi dan sebagainya. Ini kayaknya nggak usah diperjelas, kalian juga pasti paham sendiri dari awal game. Terus kita masuk ke selanjutnya, yaitu adalah sesi pemilihan akun. Karena kalau misalkan untuk kalian informasi aja ya, di game ini kita terbatas dalam pembuatannya akun dengan email yang sama kayak gitu ya. Di sini kalau misalkan kita pengen bikin akun farm atau akun kedua lah istilahnya gitu ya, itu kalian bisa ke setting, pengaturan lah, setting gitu ya, terus ke akun karakter. Nah, di sini ketika kalian baru awal game, mungkin baru di kastil berapa gitu, apa 3 atau 4, kalian udah bisa ngecek di pengaturan kastil. Nah, di pengaturan kastil ini kalian bagian cek yang tadi buat akun baru. Setelah buat akun baru, kalian cek server yang mana. Nah, di cek server ini kalian bakalan nemu nih, maksudnya nemu apa? Nemu server yang baru gitu. Server yang baru dan waktunya sudah berapa lama. Ini waktunya nih, kalian bisa lihat server barunya hidupnya udah berapa lama. Dan di sini kenapa kata gua agak terbatas, jadi contoh di gua itu adalah gua ada di 239. Nah, di sini tuh ada icon kecil nih, itu tandanya gua udah punya akun di sini. Dan ketika gua bakalan bikin akun di sini dengan satu email yang sama, kalian bakalan terkonfirmasi seperti ini. Tidak diperbolehkan. Jadi satu player itu hanya boleh, atau satu email player itu hanya boleh satu akun dalam satu server. Tidak boleh 2, 3 dan sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi kalau kalian pengen bikin akun farm gimana? Iya, bikin pakai email yang lain. Anggap aja kalian bikin email untuk
akun-akun farm saja, fokus akun farm saja. Berbeda dengan game yang lain yang serupa, contoh DLS chatting. Nah, di DLS itu kita bisa membuat satu akun dengan banyak akun anakan yang ada di dalamnya. Tapi kalau untuk Call of Dragon kayak gini, tidak bisa. Jadi satu email, satu server, hanya bisa satu akun. Bikin akun keduanya farmingnya gimana? Bikinnya pakai akun yang lain. Terus bagaimana cara pengirimannya? Ya, itu kalian tinggal lihat aja bangunannya, terutama nanti bangunan di aula level 12 bakalan ketemu sendiri dah tuh bangunan untuk pengiriman. Lanjut. Jadi selalu pastikan ketika kalian membuat akun baru, kan membuat akun baru itu otomatis random kalian langsung masuk ke server tersendiri. Nah, sebelum kalian melanjutkan akun tersebut menjadi akun yang super besar, akun utama gitu ya, selalu cek di sini di bagian tadi bikin akun baru, kalian itu sudah berada di server yang terbaru, karena kalian nggak bakalan bisa pindah server kecuali nanti di perubahan musim atau kebangkitan musim baru kalian bisa pindah server. Tapi kalau untuk sekarang, sekali kalian bermain, kalian masuk, kalian nggak bisa pindah server seenaknya walaupun kalian pemain yang baru. Makanya selalu pastikan bahwasanya kalian ada di server yang terbaru, minimal kurang dari sehari hidupnya itu server, atau maksimal sudah 2 hari. Lebih dari 2 hari kalian bikin akun baru saja di server yang lebih baru lagi, maksudnya yang baru beranak, entah itu sejam 2 jam, intinya yang belum nyampe batas maksimal itu 2 hari menurut gua. Karena kalau udah 2 hari itu kalian ketinggalannya lumayan banyak. Udah kalian free fire, terus setarnya ketinggalan, ya makin lengkap aja dong gitu ya. Ya, tapi bebas, itu kebijakan kalian saja, teman kalian ada di mana kayak gitu ya. Jadi di sini kalian bisa lebih fokus. Ini adalah ke akun barunya, atau istilahnya bintang api itu lebih ke akun baru gitu. Di sini itu mulai dari nanti season 1 plusnya, terus di sini season 2-nya. Nah, intinya bintang baru ini season 1, ini season 1 plus, ini season 2. Jadi kalian sudah bisa lihat region mana aja yang sudah mulai ke season 1 plus dan yang mana saja yang sudah masuk ke season 2. Jadi servernya sudah berubah, petanya juga sudah berubah. Untuk kalian yang baru bikin ya otomatis jangan kemana-mana ya, kalian di sini saja. Kayak gitu ya. Itu pengetahuan akun pertama. Setelah kalian udah tahu akun pertama, tata cara akun, otomatis kita lanjut ke tahap selanjutnya adalah pemilihan karakter atau pemilihan faksi. Faksi yang ada di Call of Dragon itu ada 3. Ada Spring Warden, Liga Ordo, dan terakhir Wildenborg. Atau kita bisa nyebutnya ke faksinya Liga Ordo itu manusia, dan terakhir Spring Warden itu elf. Dari 3 faksi ini, mana aja sih Bang yang menurut Abang untuk pertama kali, untuk kalian yang baru main, yang paling cocok? Menurut gua untuk yang paling cocok ada 2 pilihan. Yang pertama Spring Warden dan Liga Ordo. Tapi Wildenborg kenapa nggak gua saranin untuk pertama? Karena dia terbatas. Maksudnya dia itu kalau untuk permainan di awal game dia tidak terlalu gua hiraukan. Mungkin nanti kalau udah kastil kita di angka 21 atau 19 baru Wildenborg bisa jadi acuan kalian untuk berubah faksi. Tapi dari awal gue menyarankan hanya 2 ini ya, antara Spring Warden atau Liga Ordo. Karena kalau untuk Wildenborg terlalu boros, utamanya boros stamina atau CP, kalau di sini nyebutnya CP sih, kayak gitu, intinya yang stamina.
Jadi di awal game dari setiap fraksi ini kalian bakalan dikasih satu hero awalan, dan setiap hero awalan ini bagus apa enggak bang? Bagus. Jadi kalian kalau pengen dibuat dia sebagai expertise, istilah expertise sendiri itu maksudnya adalah di awakening. Jadi kalau kalian pengen diinvestasikan hero awal ini sampai awakening, gua nggak saranin, nggak masalah, nggak apa-apa, bagus kok. Kalau kalian pengen di expertise dari awal hero itu, ya seperti biasa semua game RTS, investasi paling cerdas itu ada di legendary. Jadi buat kalian free player jangan asal pilih. Untuk fraksi nggak masalah, karena nanti kalian bakalan bisa memilih fraksi lagi kalau misalkan pilihan pertama nggak cocok, dan itu diberikan kesempatan oleh development satu kali lagi. Soal itemnya apa, setelah ini gua liatin mana itu itemnya. Intinya ini kelebihan dan kekurangan dari setiap fraksinya. Fraksi pertama itu adalah Spring Warden, dan Spring Warden ini sebenarnya kalau kalian mau Liga Ordo dan Wielded Book, semuanya kalau untuk trup biasa kayak Archer, terus infantry-nya, terus grup mage, dan terakhir itu kavaleri atau tukang paculnya, gerobaknya, itu semuanya sama, cuman beda tampilan. Unitnya kerjanya sama, mau isi tata cara attacknya beda apa enggak, sama semua. Intinya cuman beda skin, kalau kita nyebutnya kayak gitu, beda skin doang, beda cover gitu. Nah ini setiap faksi baru berbeda itu ada di satu, yaitu adalah di special unitnya. Jadi special unitnya setiap faksi itu berbeda-beda. Ada yang jenisnya seperti yang Spring Warden ini, dia tipenya cavalry yang terbang, jadi dia flying cavalry, attacknya tipe fisik kayak gitu. Jadi dia sudah bisa terbang, tapi tata cara penyerangannya secara jarak dekat atau melee. Melee itu sebutan untuk kita jarak dekat kayak gitu. Dan bonus fraksinya ini hanya dimiliki oleh kita sendiri, itu adalah kecepatan produksi eliksir dan kecepatan berbaris. Kecepatan produksi eliksir sendiri itu sangat penting ya, utamanya buat kalian yang mau berperang. Eliksir itu gimana bang? Eliksir itu kayak obat mujarab, jadi kalian nggak usah ngeluarin resource, kalian nggak ngeluarin apapun, kalian sudah dikasih jatah untuk menyembuhkan pasukan langsung dengan magic, cetar, langsung sembuh kayak gitu ya. Itu elixir. Dan di sini ada kecepatan berbaris 5% dan produksi elixir plus 5%. Ini sangat penting, semuanya sangat penting. Kalian tahu sendiri ya, yang namanya elf itu identik dengan archer, otomatis si hero pertama juga fokusnya ke archer atau penembak gitu. Di sini itu talent archer, peacekeeping, dan presisi. Presisi dan archer ini dua talent yang bersinggungan, dua talent yang cocok satu sama lain. Dan peacekeeping itu untuk ibarat kata kayak kalau di DLS itu zombie slayer, kalau di anime itu tukang pemburu momon atau VPA. Ya intinya peacekeeping itu untuk VPA. Dan untuk awal game ya kita fokusnya ke VPA ya. Gak ada namanya kita bermain di awal game pengennya perang-perang terus. Gak usah ikutin yang perang-perang terus. Boleh ikut perang untuk mendapatkan merit, tapi nanti ketika merit itu dibuka. Merit itu apa? Ya nanti kita jelasin. Intinya ketika merit itu dibuka, baru kalian bolehlah untuk sekedar PvP dengan aliansi teman. Aliansi teman itu nanti ada family, ada sekutu, ada ini lah, terserahlah itu apapun sebutannya. Kalian bisa minta chat ke teman kalian untuk bersaling sparring di jarak yang terdekat untuk mendapatkan poin merit yang sekiranya dekat-dekat aja, dan kalian ya tinggal chat aja bilang, nah kita friendly match yuk untuk ini aja. Toh ada yang namanya elixir yang nggak memerlukan apa-apa, langsung cetar
sembuh. Kayak gitu ya. Ini satu Spring Warden, itu yang gue pakai sekarang dan nikmat aja. Lalu di fraksi selanjutnya itu adalah fraksi Liga Ordo atau manusia. Seperti yang tadi gue bilang, infanteri, archer, cavalry, mage, semua 4 jenis trup ini semuanya sama, cuman beda kulit alias skinnya aja. Jadi yang kita bahas langsung lompat ke special force-nya. Special force-nya itu adalah celestial dan dia tipikal mage jarak dan flying mag atau flying penyihir terbang atau apalah nyebutnya itu. Jadi dia pasukan terbang yang tipikalnya penyihir. Kalau penyihir berarti serangan jarak jauh. Di sini singkatnya yang jarak dekat itu adalah cavalry infantry. Jarak jauh itu mage dan dan archer, kayak gitu aja ya penandanya. Jadi nanti ini berdampak ke kalian ketika memilih skill untuk warpath gitu ya. Untuk updatean yang terbaru kemarin itu adalah warpathnya. Pembahasannya bagaimana? Nanti gue bahas juga, tenang, slow, kalem kalem gitu. Jadi di sini kita mulai dari tips yang paling dasar dulu. Nanti tips paling dasar aja nanti kemungkinan gue bikin beberapa part ya, soalnya kepanjangan. Jadi gue sekarang part pertamanya gitu ya. Nah seperti itu. Dan bonus fraksinya di sini itu kalian bisa lihat di sini ada bonus 3% defense untuk Legiun Sihir. Nah, Legiun Sihir, jadi kemenangannya mage itu serangannya paling jauh. Jadi serangan jarak jauhnya emang dia paling jauh. Tapi tingkat jalannya sama dengan archer, sama-sama lambat bos gitu. Kecuali yang tadi di sini spesial yang flying max ini mobilitasnya ada, daya tempurnya gede. Ya special force-nya ini termasuk special force yang menarik ya menurut gua. Special force-nya bagus dan banyak. Kenapa orang yang milih human? Karena ini dia special unitnya yang berupa flying jarak jauh. Tapi counternya untuk mage ya jelas, siapa lagi counternya kalau bukan si cavalry tadi, Spring Warden. Jadi jangan salah ya, Spring Warden si cavalry terbang ini malah lebih menyakitkan sih menurut gua. Buat kalian yang istilahnya jarak jauh, otomatis kalian menang jarak jauh, oke. Bener tuh kalian menang jarak jauh, tapi defense kalian kan menipis. Makanya di sini defense-nya dinaikkan oleh bonus fraksi. Oke, nggak masalah gitu. Tapi kalian sadar nggak, ketika kalian bertemu dengan pasukan Spring Warden ya tipikalnya elang cavalry, bisa terbang dan bentuknya cavalry, serangan fisik, itu bencana buat kalian yang pakai range atau buat kalian yang pakai mage. Kenapa bisa disebut bencana? Dia itu terbang guys, ingat ya, terbang. Kalian yang pojok tahu-tahu dia bisa nyerang dengan kecepatan maksimal sebagai flying tanpa hambatan, terus tahu-tahu muncul di belakang dan nyerang gitu, dan jebret tamat bos, kayak gitu ya. Ya tapi kembali lagi itu gimana taktik perang kalian, cuman ya seperti itu. Jadi semuanya ada plus minus ya, jangan terlalu paku ke yang lain. Terus yang terakhir itu adalah Wildenborg. Seperti biasa hero troops yang pertama gua nggak bahas karena emang itu udah cuman beda skin doang, cuman namanya beda-beda gitu. Di sini ada X-Men, ada Spearman, ada penyihir, ya intinya mah sama aja. Cuma namanya beda, skinnya beda, itu doang. Jadi yang kita bahas langsung ke bagian namanya special unit. Special unit dari Wildenborg itu adalah tipe archer flying. Dan dia bernama Wyvern Rider, dan dia itu archer yang flying. Dan pemimpinnya ya udah jelas, nanti ada hero sendiri yang emang fokus untuk memimpin setiap special force-nya, dan itu sangat wow gitu ya.
Untuk sekarang kalian mungkin bakalan mendewakan beberapa fraksi tertentu yang menurut kalian memang itu bagus. Tapi kedepannya jangan salah pilih setelah kalian mengganti fraksi selanjutnya, itu udah nggak ada kesempatan lagi kalian untuk mengganti fraksi lagi. Sekarang kalian boleh fraksi pilih apa aja untuk yang pertama kali, bebas, tapi nanti ketika ganti fraksi udah itu kesempatan kalian hanya satu kali. Dan di Wildenburg ya ini pasukan special force-nya itu adalah Rifle Rider Typical Archer Flying, dan dia adalah attack fisiknya bonus dari fraksi ini. Attack fisik legiumnya ditambah 3% dan ahli bangunan itu 10%. Maksudnya ahli bangunan itu gimana, Bang? Di game ini lucunya adalah ketika kalian pengen menghancurkan suatu gedung, suatu bangunan, kalian harus menempel pada bangunan tersebut seperti katak, cicak kali ya, seperti cicak, intinya yang nempel terus sampai selesai. Dan tugas itu berarti itu untuk tipikal hero-hero yang bukan untuk jarak jauh ya, tapi untuk jarak dekat. Contoh infanteri atau kavaleri. Udah itu adalah troops yang sangat cocok untuk penghancuran. Makanya Wildenburg ini emang sangat cocok untuk tukang hancurin gedung. Ya namanya taunya cuman otot. Intinya untuk awal game gua saranin itu adalah faksi Liga Ordo, karena dia ada bonus pengumpulan keseluruhan sebanyak 10%. Jadi human ini untuk kalian dapat bonus percepatan untuk istilahnya ngumpulin atau untuk macul kayak gitu. Cuman yang perlu lu garis bawahi, walaupun dia dapat buff 10%, tapi itu hanya di awal game. Dan ketika di end game lu jujur-jujuran aja sama gua ya, itu gak begitu kepake banget. Ya emang sih kepake buat kalian yang bakalan online 24 jam di dalam game itu. Maksudnya ketika pertandingan selesai pindah ke pertandingan selanjutnya, pindah ke selanjutnya. Kalau kalian tipikal yang 24 jam gabut dan bisa main game, buff 10% macul ini sangat-sangat berarti buat kalian. Tapi kalau enggak, ya enggak. B aja kan. Kayak gitu. Terus di Spring Warden ya tadi kita main nih, jadi memang dia medium menurut gua, PvP oke, kecepatan berbaris, karena kita di sini pasti bakalan lebih sering pakai range squad, dan range squad itu jalannya pasti lambat banget kayak gitu, jadi nggak masalah. Intinya squad yang sangat diuntungkan di pertama kali game itu adalah tipe jarak jauh, entah itu mage, entah itu arch. Tipe jarak dekat itu tidak diuntungkan karena terlalu menghabiskan stamina kayak gitu. Dan tadi di antara dua itu, yang tipikal jarak dekat banget itu adalah si Wildenburg. Makanya gua pilih untuk di awal game. Tapi kalau untuk sekedar uji coba pertama mungkin kalian senang, itu kalian bisa pilih Liga Ordo atau Spring Warden. Bebas, kalian mau yang mana boleh aja. Nanti kalau misalkan kalian sudah nemu pilihan hati yang lebih baik, ya kalian tinggal pilih langsung ke Wildenburg, atau kalian bisa ke Liga Ordo, atau bagaimana ya, bebas. Intinya kelebihan dan kekurangannya udah gue sebutin tadi. Cuman kalau untuk awal game, pilihan yang terbaik itu antara Liga Ordo atau Spring Warden. Tapi untuk nanti nyampe akhir game semuanya sama aja, semuanya punya kelebihan dan masing-masing. Wildenburg yang dengan pasukan kuatnya dengan buff attack, Liga Ordo dengan defense sihirnya mage, berarti emang dia kekuatan utamanya ada di mage, dan Spring Warden yang kekuatan utamanya ada di archer kayak gitu. Wildenburg itu kekuatan utamanya kalau ngelihat dari hero nya Bahar itu lebih ke infanteri atau yang tipikal fisik yang kerjanya adu otot, otak-otot dan sebagainya kayak gitu. Keputusannya gimana? Keputusannya ada di kalian sendiri. Kalian lebih cocok untuk menggunakan yang mana? Kayak gitu. Jadi kalian pertama-tama adalah menentukan faksi.
Dan item untuk perubahannya ada di mana, Bang? Item untuk perubahannya itu kayak gini. Kalian bisa ganti faksi untuk 1 kali dan itemnya ada di sini. Nah, ini dia. Ini bisa digunakan untuk berganti faksi dan itu hanya 1 kali saja. Kalian punya 1 kali kesempatan di awal game itu, mungkin development biar kalian ngetes dulu nih yang mana yang cocok. Apakah kalian tetap cocok dengan itu atau kalian melihat temen kalian yang lain menggunakan fraksi yang lain dan hasilnya lebih gacor, lebih wow, lebih jers gitu. Kalian pengen pindah, kalian bisa gunakan kesempatan ini. Tapi kesempatan ini hanya 1 kali, kayak gitu ya. Dan yang dimaksud CP itu yang mana? Ini CP itu stamina. CP, stamina, apapun itu ini penyebab utama kenapa gua nggak pengen kalian pilih Winterbug adalah di sini. Boros di CP sama dengan kalian memperlambat perkembangan dari hal Kartian. Untuk perkembangan hero nya iya, pokoknya banyak yang telat dari perkembangan. Tapi kalau nanti kalian udah di kastil 16 atau 17 dan kalian sudah mabok di situ pengen pindah alias pindah fraksi, ya silahkan saja, nggak masalah kok. Kalau kalian pengen pindah faksi kayak gitu, faksi sudah jelas, sudah. Sekarang kita lihat wilayah. Jadi dalam satu server itu kita bakalan diberikan 1 peta full ini ya, just terus. Nah, di sini dalam peta ini kalian bisa melihat kalian ada di mana. Apa kalian ada di Daralan, ada di Forgotten Land, Zolan, Burning Land, Kaltia, Sophrostia, Nuvola. Itu adalah tempat-tempat pertama dalam kunjungan kalian. Untuk yang ada di Hellion, Ethereum, Agoru dan ini itu ada penjelasannya nanti, tapi belum dibuka untuk kali ini. Untuk yang dasarnya, untuk pertama kali kalian ada di ini yang kalian sebut nanti region. Server itu yang mana? Server itu yang satu pulau ini keseluruhan itu namanya server. Beda server ya berarti beda isi orang, tapi beda region ya enggak. Kalian tinggal pilih, kalian misalkan start dari Daralan, kalian pengen ke Forgotten Land, tinggal lihat aliansi kalian menguasai perbatasan apa enggak gitu ya. Tapi di awal game nanti kalian dikasih teleport pemula, dan teleport pemula ini bebas random, jadi kalian enggak terpaku dengan aturan dasar. Maksudnya aturan dasar itu gimana? Aturan dasar kalau kalian pengen pindah region atau wilayah dari Daralan ke Zolan, itu berarti kalian harus ke Forgotten Land dulu baru ke Zolan, kayak gitu. Itu aturan dasarnya. Tapi kalau di teleport pemula yang kalian akan dapatkan sebelum kastil 12 apa 10 ya, antara itu. Sebelum kastil itu 12, kalian bisa lompat langsung dari Daralan ke Zolan atau Daralan ke Burning Land, Daralan ke Kaltia. Itu bisa dengan teleport pemula tanpa harus menggunakan alur kerja perpindahan yang dasar tadi. Makanya ketika kalian nanti dapat teleport pemula yang cuma 5 biji, manfaatkan 100% ke teleport itu untuk membuka kabut dari setiap daerah yang masih berkabut. Misalkan kalian start dari Daralan, langsung kalian bisa lompat jebret ke Zolan, atau kalian pengen di Daralan dulu nyelesain semua kabutnya baru langsung ke Zolan, nyelesain semua kabutnya baru pindah lagi ke Burning Land, selesain semuanya sampai persen. Intinya kan ada 5, berarti ada 4 area yang mungkin kalian bisa buka semua kabutnya dengan keempat teleport tersebut. Ingat, jangan digunakan
untuk cuman sekedar pengen join ke aliansi. Itu mubazir banget ya untuk teleport formula. Untuk teleport formula gunakan semaksimal mungkin untuk menghapus kabut kayak gitu. Dan aliansinya bagaimana? Aliansinya ambil yang standar aja, kecuali kalau kalian bakalan menetap di aliansi tertentu yang kalian sudah harapkan, kalian bisa masuk ke sana dan kalian izin ke leadernya. Jadi kalian izin untuk lompat-lompat ngebuka kabut, setelahnya kalian tinggal balik lagi ke ke region itu untuk gabung ke aliansi yang kalian akan menetap lumayan lama di server itu gitu ya. Jadi aliansi itu terikat dengan region. Region itu punya beberapa aliansi. Nanti di region lain juga punya beberapa aliansi kayak gitu ya. Jadi kalau kalian pengen masuk ke aliansi tersebut berarti kalian harus ada di region itu gitu ya. Contoh di sini itu kalau di gua itu kan di Daralan nih. Daralan. Kalian bisa cek wilayah Daralan dan untuk faksi atau peringkatnya ini. Nah, di sini kalian bisa lihat power aliansinya. Masih belum selesai karena gua harus nyelesain yang ini dulu baru kalian bisa lihat siapa sih pimpinan dari setiap regionnya gitu. Kalian bisa lihat di sini. Setelah Agustus pokoknya pilar ini sampai batas tertentu kalian baru bisa. Cuman yang pasti di Zolan sendiri di Daralan sendiri aliansinya cuman 3 besar. Jadi ada VNKW, ada geng tempat gua, terus juga ada ini sebagai top globalnya yang ada di server ini kayaknya sih. Soalnya ada 2 antara Stylist dengan VNBK ini. VNBK ini adalah spender yang utama dan itu bermarkas di Daralan. Sedangkan untuk Style itu ada di Zolan. Dia aliansi pertama dari Zolan. Kayak gitu. Dan untuk di Daralan sendiri cuma 3 aliansi ini yang paling besar. Dan kalian menentukan aliansi mana yang paling bagus ya kalian cek aja aliansi paling bagus di wilayah tertentu yang kalian pengen kan di mana itu kalian cek sendiri. Tapi intinya teleport formula gunakan untuk buka kabut. Buka kabut yang mana ya kabut ini semua nih dibuka semuanya sampai bersih. Dan utamakan nyampe level 90. Maksudnya 90 apa bang? Jadi kayak gini. Kalau misalkan kabutnya udah 90%, kalian tinggal ke ranger untuk squadnya. Mana sih? Scouting di observatorium. Nah, observatorium ini kalian cek. Kalau misalkan udah 90%, kalian bisa ngedispel. Jadinya nanti itu bisa langsung jadi 100%. Contoh di sini gua yang udah gua tinggalkan sebagai jejak itu adalah observatorium di daerah Forgotten Land. Forgotten Land gua itu squadnya udah hampir 91%, jadi dikit lagi 100%. Nah, guna observatorium ini untuk mendispel biar jadi 100% kayak gitu ya. Ini langsung didispel terus semuanya itu hilang biar langsung kelihatan semuanya yang ada di dataran Zolan ini. Dan otomatis setelah itu semua udah dibikin 100%, kalian bakalan dapat rewardnya apa? Contohnya di sini kalian bisa dapat rewardnya. Nah, ini rewardnya di sini. Jadi kalian tinggal ngeklaim semuanya. Semua yang di sini observatorium, eksplorasi 100%, keajaiban-keajaibannya, desa dan sebagainya. Ini kalian tinggal klaim aja. Intinya kalau udah 100% ini pasti udah full, kalian sebenarnya tinggal ngeklaim dan ngeklaim aja gitu ya. Ini karena di sini kalian bisa lihat di gua aja untuk yang diklaim udah lebih dari 100, banyak banget, gua nyampe capek. Intinya kalian klaim, utamanya untuk kalian yang baru main game otomatis semua hadiah ini sangat membantu mulai dari speed up, resort dan sebagainya. Jadi squad itu sangat membantu ketika kalian membuka kabut. Kalau misalkan kalian kabutnya nggak banyak yang dibuka, ya kalian kalau di akhir-akhir kalian itu udah males. Tapi kalau di awal-awal kan kalian dikejar target tuh, pengen
buru-buru aula kalian jadi aula yang lumayan besar dan butuh speed up yang banyak, resource yang banyak, maka jawabannya ada di tadi di scotchingnya atau di lenteranya. Di sini kalian bisa lihat gua ada beberapa yang sudah gua buka, yaitu di sini yang udah 100% daralan itu sendiri, sisanya ini tinggal di apa namanya, tinggal di klaim aja kayak Forgotten Land, Burning Lands, terus Soft Frostia, Nuvola, ini semuanya sebenarnya tinggal di apa namanya, tinggal diklaim, habis itu dia bakalan jadi 100% masing-masing. Ya easy sih, tinggal klaim doang, cuma lagi males doang ngeklaiminnya kayak gitu. Oke, lanjut di part kedua ya. Untuk part pertama gue cukupin sampai di sini guys. Ini soal waktu waktunya terbatas, jadi part pertama buat kalian yang baru pertama kali main game ini cukup jelas ya aturan mainnya gimana kayak gitu ya. Jadi gua harap kalian tidak membuat kesalahan yang normalnya sih nggak perlu dibuat kesalahan ketika kalian sudah mendengar penjelasan ini. Gue yakin bisa, utamanya di tadi di teleport pemula. Teleport pemula itu kalian cuma punya 5 dan itu kesempatan kalian untuk mendapatkan reward yang sangat banyak kayak gitu. Dan ini sih di Scott itu ada beberapa tipe penghasilan. Contoh Scottnya ini das. Nah yang ini kalau kalian pengen reward ini itu fokus ke pengembangan skill kalian, entah itu di penelitian yang ini nih, kok gue tadi sempat lupa ya ngebahasnya. Nah di penelitian ini nih, ini nomor 1 sampai ketemu ujung sebelum yang ini semua seret, ini bakalan kalian selesaikan cukup dengan open Scott atau buka kabut. Jadi semuanya ini cepet ini full, ini sampai ke arsitekturologi ini juga full dengan kalian cukup mencarinya di kabut. Dan ikon tempat pencarian kabutnya gimana yang kayak gitu tadi tuh yang gue sebutin nih, kayak gini nih. Kalau kalian cari hasil Scott dan bentuk bangunannya kayak gini, itu untuk mengupgrade tadi yang ada di penelitian sampai maksimal. Kalian bebas mau pilih yang mana kayak gitu ya. Dan kalau misalkan sudah maksimal, kalian bakalan diubah kalau ketemu yang kayak tadi itu diubah dengan speed up sebesar 10 menit. Lumayan kan? Lumayan banget gitu. Dan ada juga yang bangunannya seperti ini, gua. Ada juga yang bentuk kayak gini nih, kampung. Ada yang juga kayak gini nih, yang berisi peta harta karun. Ada juga yang kayak gini. Ya, intinya itu kalian bisa cek sendiri untuk lebih pastinya. Dan jangan lupa yang tipe guanya selalu uji ke uji kelayakan hoki Anda dengan pemilihan kartu. Oke, itu aja, kayaknya udah kepanjangan gua ngejelasinnya, takut kalian pada bosen dan nanti ngamuk-ngamuk ke gua, bang ini lama banget kapan ininya. Oke, intinya part pertama sudah selesai, nanti lanjut di part selanjutnya kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian ada yang pengen ditambahin, jangan lupa tinggalin pesan, komentar dan sebagainya, kalian tinggalkan di bawah. Terus share ke teman-teman kalian yang baru belajar untuk bermain Call of Dragon. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membantu dan support gua kayak gitu ya. Dan utamanya subscribe biar kalian nggak ketinggalan kalau misalkan ada informasi terbaru tentang game ini atau game yang sebelah atau di game yang sebelah yang gua bahas juga kayak gitu kan. Jadi sama-sama ya, sama-sama bantu aja. Oke, itu aja. See you next time dan bye.